perkenalkan, nama saya Karen Hapuk Sitohang dari kelas 92 akan membahas atau menjelaskan materi tentang pengertian dan macam-macam bangun ruang sisi lengkung. Nah, perlu kita ketahui nih, apa sih bangun ruang sisi lengkung itu? Pengertian bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun yang mempunyai sisi lengkung. Sisi lengkung ini adalah sisi yang membentuk lengkungan kurva. Bangun ruang sisi lengkung biasanya memiliki sebuah selimut atau disebut dengan permukaan bidang. Macam-macam bangun ruang dibagi menjadi 3, diantaranya ada tabung, kerucut, dan bola. Yang pertama, tabung. Pengertian tabung. Tabung merupakan suatu bangun ruang berdimensi 3 yang memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Unsur-unsur tabung. Yang pertama ada sisi tabung. Sisi tabung memiliki 3 sisi yang berbeda, yaitu sisi bawah, sisi atas, dan sisi lengkung atau yang disebut dengan selimut tabung. Sisi lengkung merupakan sisi yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar, yaitu bidang alas atau bawah dan bidang tutup atau yang di atas, berbentuk lingkaran yang kongruen. Yang kedua ada tinggi tabung. Tinggi tabung merupakan jarak antara bidang alas dan bidang tutup pada gambar di atas yang dinotasikan dengan huruf H. Yang ketiga ada jari-jari tabung. Jari-jari tabung merupakan jari-jari dari lingkaran alas atau tutup pada gambar yang di atas yang dinotasikan dengan huruf R. Yang keempat, ada diameter tabung. Diameter tabung merupakan 2 kali jari-jari, jadi dinotasikan dengan huruf D, sehingga D sama dengan 2R. Sifat-sifat tabung. Berikut ini merupakan sifat-sifat dari tabung. Yang pertama, memiliki 3 buah sisi, 1 buah persegi panjang, dan 2 buah lingkaran yang kongruen. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, memiliki sisi alas dan sisi atas yang berhadapan dengan kongruen. Yang ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang kedelapan, ada bidang tegak tabung, terwujud lengkungan yang disebut dengan selimut tabung. Yang kesembilan, ada jari-jaring tabung, berwujud 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Rumus pada tabung. Yang kedua ada kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki sebuah alas berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Kerucut merupakan sebuah limas yang istimewa dengan alas yang berbentuk lingkaran. Sisi kerucut tidak berbentuk lingkaran loh, melainkan berbentuk bidang miring yang disebut sebagai selimut kerucut. Kerucut bisa dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang apabila diputar 360 derajat dengan sumbu putar pada sisi siku-sikunya. Nah, sekarang kita masuk nih ke unsur-unsur kerucut. Apa aja sih unsur-unsur kerucut itu? Berikut ini merupakan unsur-unsur yang membangun kerucut. Nah, yang pertama itu ada bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran. Yang kedua ada diameter bidang alas, merupakan jari-jari dikali 2. Yang ketiga ada jari-jari bidang alas. Yang keempat ada titik kerucut, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke puncak bidang alas lingkaran. Yang kelima ada selimut kerucut, merupakan sisi lengkung yang menyelimuti kerucut. Yang keenam ada namanya garis pelukis, merupakan garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Berikut ini merupakan sifat yang terdapat pada bangun kerucut. Yang pertama, memiliki 2 sisi. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, memiliki 1 titik sudut. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal. Nah, yang keenam itu tidak memiliki diagonal bidang. Rumus pada kerucut. Nah, yang terakhir itu ada bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang yang bangunnya oleh bidang lengkung. Bola juga didefinisikan sebagai sebuah bangun yang berbentuk lingkaran yang berputar di garis tengahnya. Nah, jadi unsur-unsur bola itu terdiri dari yang pertama titik O yang dinamakan dengan titik pusat bola. Yang kedua jari-jari bola, dalam gambar disimbolkan dengan huruf R. Yang ketiga diameter bola atau 2 kali jari-jari R atau bisa juga disebut dengan tinggi bola. Yang keempat sisi bola yang merupakan sekumpulan titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik O. Sisi tersebut dinamakan sebagai selimut atau kulit bola. Yang kelima ada tali busur bola. Yang keenam ada garis pelukis bola. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat bola. Apa aja sih yang terdapat pada sifat-sifat bola? Berikut ini merupakan sifat-sifat yang terdapat pada sebuah bola. Yang pertama, memiliki 1 sisi dan 1 titik pusat.
Yang kedua, memiliki sebuah rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki bidang. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, sisi bola disebut sebagai dinding bola. Yang keenam, jarak dinding ke titik pusat bola disebut dengan jari-jari atau R. Yang ketujuh, jarak dinding ke dinding yang melewati titik pusat disebut dengan diameter D. Rumus pada bola. Terima kasih.